Assalamualaikum, perkenalkan saya Putri Ayu Apriliani dengan NIM 062 ingin menampilkan hasil video saya yang berjudul Cara Berkomunikasi Terapeutik Baik kepada Operator dan Pasien pada saat melakukan Fissure Silent. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Mbak, silakan duduk. Iya Mbak, terima kasih. Selamat datang di klinik JKG Mbak. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Apriliani. Kebetulan saya yang bertugas di klinik pagi ini. Sebelumnya saya cek kembali datanya ya. Baik Mbak. Namanya Mbak Mirna Saria, pekerjaannya mahasiswa, umur 19 tahun, alamat di Jalan Pipa Pusri, Lorong Keluarga. Benar ya Mbak? Iya, benar Mbak. Jadi gimana nih Mbak Mirna? Apa keluhan utamanya datang ke klinik JKG? Tidak ada keluhan pada gigi saya Mbak. Hanya saja saya ingin memeriksa gigi seperti yang dianjurkan, yaitu minimal periksa 6 bulan sekali. Bagus sekali. Berarti Mbak sangat peduli terhadap kesehatan tubuh Mbak sendiri ya, terutama gigi dan mulut. Apakah sebelumnya Mbak pernah melakukan perawatan gigi di klinik atau puskesmas? Pernah Mbak. Apakah pernah dilakukan penambalan gigi sebelumnya di puskesmas atau pernah dilakukan fissure silent oleh dokter atau perawat gigi? Oh iya Mbak, pada ketiga gigi geraham saya ini sudah pernah dilakukan penambalan, tetapi saya belum pernah mendengar apa yang dimaksud fissure silent itu. Saya tidak paham Mbak. Baiklah, kalau begitu nanti akan saya berikan sedikit penjelasan mengenai fissure silent ya. Maaf sebelumnya Mbak, apakah Mbak memiliki penyakit sistemik, misalnya seperti penyakit gula atau diabetes mellitus, darah tinggi atau hipertensi atau penyakit jantung? Tidak ada Mbak. Baiklah, apakah Mbak Mirna juga suka makan makanan manis dan lengket seperti coklat atau permen? Sangat suka Mbak. Lalu apakah Mbak Mirna juga suka minum teh atau kopi? Suka Mbak. Terus, apakah sebelumnya Mbak pernah mendapatkan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut? Misalnya waktu di kampus, seminar-seminar, televisi, ataupun di tempat pelayanan kesehatan yang lain? Pernah sewaktu saya masih sekolah dulu. Saya juga sering melihat iklan-iklan di televisi mengenai kesehatan gigi dan mulut. Kalau begitu, sekarang kita periksa gigi Mbak dulu ya. Silahkan duduk sini Mbak. Baik, terima kasih. Saya akan memulai pemeriksaan. Apakah Mbak Mirna sudah siap? Sudah Mbak. Maaf Mbak Mirna, maskernya dibuka dulu ya. Mulutnya dibuka ya Mbak Mirna. Maaf ya. Jadi setelah saya melakukan pemeriksaan pada gigi Mbak, semuanya sehat ya. Tidak ada lubang gigi, warna gigi dan bentuk giginya bagus. Tapi saya melihat ada beberapa gigi Mbak yang memiliki fissure yang cukup dalam. Fissure ini merupakan bentuk permukaan gigi seperti parit-parit kecil yang terdapat pada permukaan kunyah gigi-gigi bagian belakang atau biasanya pada gigi geraham. Bentuk fissure yang cukup dalam dapat menyebabkan plak menempel di daerah tersebut dan sulit untuk dibersihkan dengan sikat gigi. Parit-parit ini rentan terkena karies dan menyebabkan gigi berlubang atau rusak. Untuk mencegah terjadinya hal ini, dapat dilakukan dengan suatu perawatan gigi, yaitu dengan fissure silent yang bisa juga disebut pit dan fissure silent. Dengan perawatan ini, fissure yang dalam akan ditutup dengan bahan tambal. Penutup fissure adalah bahan yang memang dirancang sebagai pencegah karies di fissure dan pit. Bagaimana dengan apa yang sudah saya jelaskan? Apakah Mbak Mirna mau dilakukan fissure silent? Iya, siap Mbak. Sudah selesai Mbak Mirna, mari kita duduk di sebelah sini ya. Oke Mbak Mirna, perawatan sudah selesai. Jadi saya anjurkan agar Mbak untuk tidak boleh berkumur-kumur, tidak boleh makan dan minum selama kurang lebih 30 menit agar bahan tambalan pada fissure dapat meresap ke dalam permukaan gigi dengan sempurna. Biasakan untuk menyikat gigi minimal 2 kali sehari, yaitu sesudah makan pagi atau sarapan dan sebelum tidur malam.
Sebisa mungkin untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung air dan serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kurangi makan makanan yang manis dan lengket seperti coklat dan permen. Jika mengunyah makanan, usahakan menggunakan bagian kanan dan kiri secara bergantian untuk mengurangi terjadinya karang gigi, dan periksakan gigi secara rutin minimal 6 bulan sekali. Iya Mbak, terima kasih atas sarannya. Iya Mbak Mirna, sama-sama. Mari saya antar ke sebelah sini Mbak Mirna. Baik Mbak, permisi. Inilah hasil dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.